Di Kota Semarang ini ada dua aset besar pemerintah provinsi, yaitu PRPP dan Stadion Jatidiri yang mestinya mampu mewadai ruang kreasi anak muda. Memang ini mungkin dia dirasa sebagian orang agak berat ya, khususnya anak muda bicara keuangan ini mikir ngopo lah, sekondok enak kan mikir duitnya dewe ya gitu. Tetapi sekali lagi bahwa kita harus tahu bahwa ada hak dan kewajiban masyarakat. Masyarakat sudah melaksanakan kewajibannya, misalkan membayar pajak. Masyarakat juga harus tahu haknya apa, dapat pelayanan dari pemerintah. Nah, di sisi lain pemerintah jangan hanya mengandalkan dari segi sektor pajak. Pemerintah sudah diberikan modal, ya, mendirikan sekian banyak perusahaan juga besar-besar sekali. Asetnya mulai dari tadi saya katakan 70 triliun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya PKS Jawa Tengah. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah kehadiran seorang anggota dewan dari Dapil 1 Jawa Tengah, ya Pak? Ya. Kota Semarang, Bapak Agung BM dari Komisi C, bagian keuangan. Luar biasa. Oke, Pak Agung. Bahas mumpung saat ini lagi pandemi nih Pak. Otomatis kita lihat kondisi ekonomi lah Pak ya, bahasanya sangat-sangat terpukul jelas itu, karena banyak orang tidak bisa berkumpul, tidak bebas lagi, pergerakan diatur, meskipun sudah new normal Pak istilahnya Pak ya untuk saat ini. Nah itu kan pasti berpengaruh ke banyak sektor lah dan kehidupan manusia. Terkait dengan ini Pak, pendapatan daerah itu kan biasanya ada dua ya Pak ya. Yang pertama utamanya jelas pajak. Yang kedua ini daerah bisa dapat dari mungkin perusahaan daerah ya Pak ya? Yeah. Nah itu gimana sih Pak? Mungkin kalau pajak ya oke lah, pasti karena ekonomi melambat pasti turun pendapatannya. Tapi terkait dengan perusahaan daerah mungkin jarang orang bahas atau jarang orang angkat. Itu gimana ya Pak? Ya, baik, terima kasih Mas Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di Jawa Tengah ini punya sekitar 10 perusahaan daerah ya. Mulai dari Citra Mandiri Jawa Tengah, Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC), kemudian kita juga punya Sarana Pembangunan Jawa Tengah atau SPJT. Kita punya juga kawasan industri Wijaya Kusuma, kemudian juga ada PRPP, Jamfrida, kemudian juga ada PDAB itu air bersih ya. Oh, air bersih. Air bersih. Air minum itu Pak ya? Ya, tapi suplainya untuk kebutuhan air bersih, belum sampai mungkin yang minum ya. Oke. Kemudian juga kita punya Bank Jateng dan ada sekian banyak cabang kita di BKK maupun juga BPR PKK. Nah, 10 unit usaha kita di perusahaan daerah di Jawa Tengah ini sebenarnya diharapkan di masa pandemi ini memberikan kontribusi yang positif. Walaupun ya dalam laporan terakhir kemarin kita rapat di bulan Mei 2020 ya, kondisinya memang secara usaha ya ada yang positif seperti misalkan Bank Jateng, ada juga yang memang pertumbuhannya yang memang juga terdampak. Salah satunya misalnya contoh PRPP ya. PRPP ini laba yang diperkirakan itu untuk tahun ini hanya sekitar 80 sampai 100 juta. Ya, tahun kemarin mereka hanya sekitar 300-an juta sekian. Nah, ini kan satu hal yang menjadi atensi kita agar ketika pajak yang sekarang dicoba menjadi salah satu sektor di masyarakat sedang ada rasionalisasi, maka ya kita harapkan mestinya dari perusahaan daerah untuk bisa memberikan kontribusi positif seperti itu. PRPP, oke. Nah, mungkin terkait dengan PRPP tadi Pak, agak menarik nih PRPP. PRPP itu jadi punya Jawa Tengah ya Pak ya? PRPP itu punya Pemprov. Oh, ya, sempat memang kemarin ada sengketa ya, tapi alhamdulillah terakhir di pengadilan ada hasil positif, kita ada menang hasilnya sehingga semestinya pemerintah bisa melakukan penguasaan penuh pengelolaan di PRPP. Sampai Merokoco itu masih betul, punya? Kurang lebih sekitar 40 hektar ya. Termasuk mungkin ada resto di sana yang kita sewakan seperti Kampung Laut itu juga milik dari pemerintah provinsi, lahannya ya. Nah, itu disewakan. Teman-teman muda itu pasti tahu itu Pak. Merokoco pagi-pagi sepedaan, foto-foto biasanya Pak. Ya, ini sekarang juga sedang ada beberapa objek baru ya di sana yang kita harapkan memang ini harus menjadi kebanggaan ya di Jawa Tengah. Ada beberapa lokasi ya yang bahkan di masa pandemi ini ya memang harus diakui ada terdampak, tapi
dengan mungkin protokol kesehatan yang sekarang juga sudah diatur bisa dibuka sehingga aktivitas ekonomi itu bisa tetap berjalan seperti itu. Oke. Tapi targetannya untuk pendapatan buat tahun ini mungkin ya bahasanya diturunkan atau gimana tuh Pak? Iya memang turun karena sempat tutup ya sejak bulan Maret kemarin terakhir, mungkin bulan Agustus mereka baru bisa buka kembali, ada sekitar 4 sampai 5 bulan harus ditutup dan ini baru buka kembali. Ya memang memberikan sebuah catatan perubahan terhadap target kinerja ya. Dan saya pikir kita tetap berharap bahwa ini akan memberikan kontribusi ke pemerintah. Namun saya ingin berikan catatan begini, bahwa perusahaan daerah sebenarnya tidak perlu bicara masalah pendapatan daerah. Dia juga kita harapkan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014 itu kan disampaikan bahwa yang paling utama sebenarnya menggerakkan ekonomi masyarakat. Masyarakat. Iya. Artinya misalkan penyertaan modal, kredit misalkan di perbankan, di Bank Jateng itu salah satunya, itu bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Mereka butuh bantuan modal, kita bisa lakukan. Jadi masyarakat berdaya gitu ya Pak ya? Bisa berdaya, itu salah satunya. Yang kedua, ya sesuai dengan amanat undang-undang juga bahwa perusahaan daerah itu diharapkan bisa memberikan stimulus terhadap penyediaan barang ataupun jasa sesuai dengan karakteristik di masing-masing daerah. Seperti kita yang punya potensi air bersih, ya kan? Tadi kita juga punya potensi gas, mineral, yang minyak bumi yang ada di Jawa Tengah, itu salah satu hal yang bisa mendorong upaya potensi-potensi itu bisa menjadi penggerakan ekonomi maupun juga nantinya memberikan pendapatan bagi daerah. Jadi tidak perlu bicara pendapatan, tapi kita berharap ekonomi tumbuh, apalagi sekarang pandemi ini kan jangankan bisa surplus, kondisi kita bisa zero saja itu sudah cukup bagus. Bahkan sebenarnya ada beberapa catatan kita sekarang ini kondisinya kondisi yang minus secara ekonomi seperti itu. Mungkin ini Pak, namanya sekarang itu kan eranya IoT, Internet of Things bahasanya Pak. Anak muda pasti deket lah misalnya ya kehidupan itu, ke internet sekarang menjadi kehidupan. Ada nggak sih mungkin perusahaan daerah yang mungkin sudah ekspansi sampai ke sana gitu Pak? Jadi mereka bisa lebih dekat dengan anak muda gitu mungkin? Ya, ini yang pernah dalam rapat kerja kami itu adalah dengan Bank Jateng ya. Ya, ini kita berharap Bank Jateng ini bisa berlari cepat mempersiapkan teknologi digitalnya lalu untuk memberikan pelayanan kepada customer itu juga dengan pendekatan-pendekatan tadi disebutkan. Ya, kita melihat beberapa platform digitalnya ini kan memang belum bisa cukup update ya. Saya sendiri termasuk sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan juga kan ada salah satu rekeningnya dengan Bank Jateng. Itu pun juga sampai saat ini masih kita memberikan kritik, belum update dengan kondisi-kondisi kekinian, walaupun sudah ada link untuk Bank Jateng secara online. Tetapi kalau sudah ada platform digitalnya, saya pikir seperti perbankan-perbankan umum itu saya pikir perlu dipacu. Penyediaan ATM itu juga sudah ada, tapi seperti tadi disampaikan bahwa memang harapannya perbankan ini juga harus mampu semakin dekat dengan kalangan millennials, ya, karena kita tahu tadi disampaikan bahwa ini ada kondisi bonus demografi ke depan yang harus diantisipasi, sehingga kalau misalkan para millennials ini tidak kemudian direspon oleh penyedia jasa, artinya ini layanan publik seperti ini yang mungkin bisa ketinggalan dan akhirnya bisa beralih kepada perbankan-perbankan umum. Saya pikir ini juga catatan kita. Pasar yang sangat luas gitu ya. Kalau sudah kejar gimana sih? Nah itu juga makanya termasuk juga yang salah satunya jadi PRPP. Kita punya aset yang luar biasa. Saya juga punya gagasan itu pernah kami sampaikan dalam rapat kerja dengan Direktur PRPP. Fungsi PRPP itu selain sebagai sebuah convention center, kemudian juga ada beberapa lokus yang memang bisa anjungan tadi itu juga bisa kalau bisa didorong bisa sebagai youth center ya. Ini Pak, youth center nih penting ini. Jadi aktivitas anak muda apalagi posisinya sangat strategis tadi ya, dekat bandara, akses juga sekarang sangat mudah, ya ada ruang parkir yang cukup luas ya untuk misalnya kegiatan-kegiatan sport ataupun pagelaran budaya itu sangat memungkinkan. Dan ini sangat jarang kita lihat
lokasi-lokasi yang sangat strategis seperti itu. Nah, mestinya kita merespon ini ya. Sehingga PRPP yang dari segi usia sebenarnya sudah tidak muda lagi, harus juga mampu merubah pola pengelolaannya. Dan kami juga dorong, saya sebagai bagian dari fraksi PKS juga dorong agar ini mampu mewadahi anak-anak muda sehingga bisa menjadi salah satunya adalah tadi youth center bagi anak-anak muda seperti itu. Ya anak muda kalau nggak punya tempat kumpul ya kumpulnya tempat-tempat ya begitulah pada umumnya gitu Pak. Iya. Tapi kalau mungkin pemerintah bisa memfasilitasi kan jadi lebih asik gitu. Betul, karena kalau anak muda kan sebenarnya yang sekarang diharapkan bagi mereka adalah anak-anak yang kemudian difasilitasi ya, diberikan ruang kreasi ya tidak mesti dengan anak muda itu harus dilatih karena mereka juga sudah punya keterampilan yang dengan zamannya mereka ya, dan itu ya tinggal berikan ruang saja. Dan saya pikir pemerintah bisa lakukan itu. Sehingga tadi saya katakan tadi bahwa ini tidak bicara melulu hanya masalah pendapatan. Segala aset pemerintah provinsi yang dirasa mampu memberikan daya ungkit baik ekonomi maupun sosial misalkan, itu mestinya bisa didaya gunakan. Dan itu salah satunya di situ. Apalagi kita juga sekarang kan punya juga kan itu di Stadion Jatidiri. Ya, yang sekarang menjadi salah satu stadion yang insya Allah megah internasional, walaupun belum bisa kita fungsikan di 2020 maupun juga 2021 masih ada perbaikan di sana sini, tetapi harapannya setidaknya di Kota Semarang ini ada dua aset besar pemerintah provinsi, yaitu PRPP dan Stadion Jatidiri yang mestinya mampu mewadahi ruang kreasi anak muda. Ruang kreasi itu kan tidak hanya bicara, tadi saya katakan tidak hanya bicara masalah sportnya atau olahraganya, juga bicara masalah budayanya, tapi juga ruang kreasi, ruang ekonominya juga. Ya, berikan ruang mereka hasil kreasi industri kreatif yang ada di Kota Semarang atau di Jawa Tengah, sehingga nantinya mereka bisa mudah memasarkan produk-produk ekonomi kreatif mereka sendiri seperti itu. Istilahnya anak muda banyak karya dan misalnya banyak inovasi mereka itu. Betul. Kasih aja sedikit kelonggaran, keenakan gitu sedikit mungkin bahasanya. Mereka akan berjuang, berusaha bertahan gitu kan Pak ya. Betul. Ya makanya di situ yang bisa dilakukan adalah memberikan panggungnya. Berikan panggung pada mereka, sampaikan keunggulan-keunggulan mereka. Saya yakin dengan disapa, kemudian juga berikan ruang display yang diberikan oleh pemerintah, antusiasme masyarakat khususnya anak muda kepada kinerja pemerintah akan sangat baik seperti itu. Jadi perusahaan daerah memang diharapkan ke depannya ya tidak melulu kita membahas tentang profit ya Pak ya. Betul. Memang bagaimana mereka menstimulus masyarakat ini juga menjadi hal yang penting gitu ya Pak ya. Iya, karena kita kan ingin bahwa semestinya pemerintah bisa mandiri. Ya. Pemerintah bisa mandiri mengelola keuangannya. Ya. Harus diakui bahwa pemerintahan baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah itu sektor pajak masih dominan. Artinya memang masyarakat lah yang memberikan sumbangsi terhadap bagaimana pemerintah ini bekerja. Dan tadi seperti dikemukakan di awal, bahwa itu tidak satu-satunya mestinya itu, tapi juga berbentuk lain yaitu perusahaan daerah. Nah, kita sangat berharap ya perusahaan daerah kita yang sudah diberikan suntikan penyertaan modal yang cukup besar ini berkinerja secara baik ya, sehingga ekonomi itu berjalan, masyarakat juga terdaya gunakan secara dalam konteks pekerjaan maupun juga secara sosial mereka mendapat efeknya, termasuk memberikan sumbangsi dividen kepada pemerintah. Dan aset-asetnya sangat besar sekali. Dan masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Seperti misalkan ada beberapa contoh dari perusahaan daerah yang dia core bisnisnya adalah tadi pariwisata. Atau ada juga yang sifatnya aneka usaha. Nah, Jawa Tengah ini kan juga banyak perkebunan, ternakan, pertanian, ya itu bisa didaya gunakan, ya karena dengan karakter agraris seperti ini, sehingga potensi-potensi itu bisa didaya gunakan. Apa yang bisa kita lakukan dengan potensi-potensi di daerah kita, ya dalam kondisi tertentu misalnya buah-buahan lokalnya, kemudian juga bagaimana sekarang misalnya kopi, ya sekarang banyak tren anak muda itu mestinya bisa kita dorong ya, sehingga
pemberdayaan para petani, khususnya para petani muda ini juga bisa semakin berkembang ke depan. Jadi perusahaan daerah lagi-lagi bisa menjadi salah satu instrumen yang tidak hanya bicara masalah bagaimana memberikan kontribusi pendapatan, tapi juga instrumen menggerakkan masyarakat, ya mendorong masyarakat, membangun potensi-potensi masyarakat, khususnya anak-anak muda untuk semakin berdaya, dan pada akhirnya kembali lagi kesejahteraan itu buat masyarakat, seperti itu. Benar-benar catang gayeng istilah Pak ya. Ya, mestinya seperti itu. Kalau ngikuti Pak Ganjar nih. Visi-visi gubernur. Iya. Oke Pak Agung, mungkin closing statement dari jenengan. Ya, jadi memang ini mungkin dia dirasa sebagian orang agak berat ya. Khususnya anak muda bicara keuangan nih, mikir ngopo lah. Sekondok enak ngono lho. Mikir duitnya dewe ya piye gitu. Tetapi sekali lagi bahwa kita harus tahu bahwa ada hak dan kewajiban masyarakat. Masyarakat sudah melaksanakan kewajibannya, misalkan membayar pajak. Masyarakat juga harus tahu haknya. Haknya apa? Dapat pelayanan dari pemerintah. Nah, di sisi lain pemerintah jangan hanya mengandalkan dari segi sektor pajak. Pemerintah sudah diberikan modal, ya, mendirikan sekian banyak perusahaan. Perusahaannya juga besar-besar sekali. Asetnya mulai dari tadi saya katakan 70 triliun sampai ada yang sekian puluh miliar. Nah, ini mestinya didaya gunakan. Didaya gunakan, ya. Kita berharap Jateng ini semakin sejahtera, masyarakatnya, ya, sehingga masyarakatnya itu mendapat pelayanan yang maksimal dari pemerintahannya, dan pada akhirnya ya, masyarakat juga akan mendapatkan manfaat, ya, secara ekonomi tentunya. Kemudian juga beberapa fasilitas yang bisa diberikan melalui Perusda ini juga bisa menggerakkan sektor-sektor budaya maupun hal-hal yang lain bisa membangun Jawa Tengah ini lebih baik lagi. Siap. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama. Oke teman-teman, itu tadi podcast dari PKS Jawa Tengah bersama dengan Bapak Agung Budi Margono dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, gitu ya. Oke, terima kasih. Terus saksikan video-video kami di channel PKS Jawa Tengah. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe podcastnya PKS Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.